Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahtiar Maulana, NIM 2108105013. Di sini saya akan membacakan kitab Ta'lim wa Ta'lim pada pekan ke-10 materi ke-61. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam inna minadz-dzunubi dzunuban la yukaffiruha illa hammul ma'isyati fal muradu minhu qadrahummi la yukhillu bi a'malil khair la yushghilul qalba syughlan yukhillu bi ihdoril qalbi fi sholati. Dan adapun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara dosa-dosa ada beberapa dosa yang tidak bisa menghapusnya kepada dosa-dosa itu, kecuali bingung masalah kehidupan. Mereka yang dimaksud dari kebingungan itu adalah ukuran kebingungan tidak akan merusak kepada amal-amal baik, tidak menyibukkan kepada hati, dan dengan sibuk sekali yang mengurangi kepada kehadiran hati pada waktu sholat. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara dosa-dosa itu ada dosa yang tidak dapat terhapus kecuali dengan prihatin soal mencari nafkah. Maksud sabda itu ialah prihatin yang tidak melalaikan amal-amal baik dan tidak melalaikan hati dari mengingat Allah pada waktu sholat. Lanjut, fa inna dzalikal qadra minal hammi wal qasdi min a'malil akhirati. Karena sesungguhnya ukuran itulah dari kebingungan dengan tujuan dari amal-amal akhirat. Boleh memikirkan soal rezeki asal tidak sampai lupa kepada Allah ketika sholat, maka yang demikian itu tergolong amal akhirat. Wala budda li talabil ilmi min ta'lilil alaiki dunyawiyati biqadril wus'i walihada ikhtarul gurbata wala budda min tahammulin nasabi al masyaqqati fi safar ta'allum kama qala Musa shalawatullahu wasalamuhu ala nabina wa alaihi fi safar ta'allumi walam yunqal anhu dzalika fi ghairihi minal asfari. Dan semestinya bagi pelajar dari mengurangi hubungan-hubungan yang bersifat duniawi seukuran kemampuan, dan oleh karena itu telah memilih para pelajar telah mengasingkan diri dan semestinya harus siap memikul beban yang berat dalam perjalanan belajar. Sebagaimana berkata Nabi Musa alaihissalam, rahmatullah dan keselamatan tetap kepada kita, semoga tetap kepada Nabi kita dan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dalam perjalanan belajar beliau, tapi tidak diceritakan tentang hal itu pada selainnya dari perjalanan-perjalanan. Jadi inti kalimat tersebut ialah para penuntut ilmu harus mengurangi hubungan dengan urusan duniawi sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu, para ulama memilih menyendiri, menjauh dari pergaulan santri, harus tahan menderita di saat pergi menuntut ilmu. Sebagaimana yang disabdakan Nabi Musa alaihissalam ketika menempuh perjalanan untuk berguru kepada Nabi Khidir. Perjalanan Nabi Musa mencari ilmu diabadikan dalam Al-Quran. Beliau berkata, sungguh benar-benar aku telah merasakan payah dalam perjalanan ini. Qauluhu ta'ala laqad laqina min safarina hadza nasoban liya'lama anna safarat ta'allumi la yakhlu minat ta'abi li'anna talabal ilmi amrun azimun wa huwa afdalu minal jihadi inda aktsaril ulama'i wal ajru ala qadri
bi wa nasabi faman sorbaro ala dzalika wajada ladzatan tafuku sairi ladzatid dunia. Allah berfirman, sungguh telah merasakan dari perjalanan kita kelelahan ini, supaya mengetahui pelajar bahwa perjalanan belajar itu tidak sepi atau bersih dari kelelahan. Karena sesungguhnya mencari ilmu masalah yang besar, di mana pencari ilmu lebih utama daripada jihad, menurut mayoritas para ulama, dan pahala belajar itu sesuai dengan kadar kecapean dan kelelahan. Barang siapa yang bersabar menghadapi hal itu, maka dia akan menemukan kelezatan yang mengungguli semua kelezatan dunia. Jadi intinya hal ini supaya diketahui bahwa pergi menuntut ilmu itu tidak lepas dari kesengsaraan, karena menurut ilmu urusan yang amat besar dan lebih utama daripada perang. Demikian menuntut pendapat sebagian ulama, dan pahala itu menurut berat ringannya kesengsaraan yang dialami. Orang yang tabah menghadapi kesulitan dan penderitaan dalam mencari ilmu, niscaya ia akan merasakan lezatnya ilmu, yang mana lezatnya tak ada bandingnya di dunia ini. Selanjutnya, pada pekan kali ini saya akan menjelaskan tentang i'rab jar dan jazm. I'rab jar artinya berubahnya harokat di akhir kalimat dengan harokat kasroh, baik itu lafadznya atau takdirnya. Adapun keterangan lengkapnya sebagaimana telah diterangkan dalam kitab Al-Jurmiyah bab ma'rifat alamat i'rab. Buat i'rab jar ini terdapat 3 tanda sebagaimana dalam kitab Al-Jurmiyah yang berbunyi walil khafdi salasu alamatul kasratu wal ya wal fat wal fa amma kasratu fatakunu alamatul khafdi fi salasati mawadi' fil ismil mufrad munsharif wa jami' tasnim munsharif wa jami' muannas salim. Adapun untuk i'rab jar ia mempunyai 3 ciri, yaitu pertama kasroh, yang kedua ya, yang ketiga fathah. Kasroh menjadi tanda jar, adapun kasroh atau disebut juga dengan kasroh zohir, atau ia menjadi ciri untuk i'rab jar pada 3 tempat, yaitu isim mufrad munsharif, jamak taksir munsharif, jamak muannas salim. Huruf ya dan fathah menjadi tanda jar. Adapun huruf ya dan fathah ini menjadi tanda atau ciri jar sebagaimana diterangkan lau amma al-ya'u fatakunu alamatul khafdi fi salasati mawadi' fil asma'il khamsah wa tasniyah wa jam'i wa amma al-fathu wa takunu alamatul khafdi fil ismi alladhi la yansharif. Huruf ya tanda jar, adapun ya menjadi ciri untuk i'rab jar pada 3 tempat, yaitu isim yang 5 isim tasniyah, yang kedua isim tasniyah, yang ketiga isim jamak. Yang pertama isim yang 5 yang abuka, akhuka, pada posisi jar menjadi marartu bi abika. Terus yang isim tasniyah zaidani, contohnya zaidani, ditingkatkan jarnya menjadi marartu bi zaidaini. Yang ketiga isim jamak zaiduna, ketika jar ia menjadi marartu bi zaidaina. Fathah menjadi tanda jar. Adapun fathah ia menjadi ciri atau tanda untuk i'rab jar pada isim yang tidak bisa menerima tanwin. Contoh fathah menjadi tanda jar. Fatimatu, ketika di posisi jar maka menjadi marartu bi Fatimata. Terus yang kedua isim yang kedua contohnya Maryam, Maryamu, ketika dia posisi jar maka menjadi marartu
bimaryama. Terus contoh ketiga, Ahmadu dalam posisi jer maka menjadi marartu bi Ahmada. Terus i'rob jazm. Pada i'rob jazm ini ada dua tanda sebagaimana diterangkan dalam matan jurmiyah, yaitu walil jazmi alamatani as-sukun wal hasb. Bab i'rob jazm, adapun untuk i'rob jazm ini dia punya dua ciri, yaitu sukun, yang kedua membuang huruf nun. Selanjutnya diterangkan fa amma sukunu fa yakunu alamatul jazmi fil fi'lil mudhari sahih, fi'il mudhari sahih akhir, wa amma hadful fa yakunu alamatul jazmi fil fi'li al mudhari muta'alli al khir fil af'ali lati raf'uha bituyudil nun. Adapun sukun ia menjadi tanda untuk jazm pada fi'il mudhari yang sahih akhirnya. Contohnya yadribu, ketika kalimat ini dimasuk huruf jazm, misalnya huruf lam, maka ia menjadi lam yadrib, membuang huruf nun. Adapun membuang huruf nun ia menjadi tanda untuk jazm untuk fi'il mudhari yang mutaakhirnya dan fi'il yang alamat rofaknya menetapkan nun. Contoh fi'il mudhari subutun nun, yakni menetapkan nun, seperti yang suruna. Ketika ini berada pada tingkat jazm maka menjadi lam yang suru. Terus selanjutnya contoh i'rob jazm dengan tanda sukun. Contohnya ana lam aktub kitab, artinya saya belum menulis buku. Ana lam aktub, lam aktubnya itu adalah contoh kalimat dengan i'rob jazm, karena i'robnya jazmnya adalah sukun. Terus yang jazm membuang huruf nun, harfun nun, sebagaimana tertulis dalam nadum kitab Imriti yang berbunyi fahasbun nuni raf'i fata'azimu fil khamsatil af'ali hiru jazm. Artinya membuang huruf nun alamat rafa itu diwajibkan sebagai tanda i'rob jazm pada af'alul khamsah. Contoh kalimat membuang huruf nun dengan i'rob jazm, yang suruna, asalnya yang suruna, ketika dijazmkan, ketika dibaca i'rob jazm, yaitu lam yang suru. Terus yalmauna, ketika dibaca i'rob jazm, lam yalma'u. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.